Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam sejahtera. Saya Nur Amira Hakiki sebelumnya telah mempelajari tentang Merdeka Belajar di platform Mandiri. Untuk itu saya akan memaparkan pemahaman saya tentang topik 2 materi kurikulum dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu kurikulum. Nah, kurikulum sampai saat ini belum ada pengertian pasti secara universal. Tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Menurut pemahaman saya, kurikulum adalah sesuatu yang lebih kompleks dan multidimensi sehingga dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid, sehingga kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Lalu, mengapa kurikulum perlu berubah? Ada 3 faktor yang mendasari mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik di masa kini dan di masa yang akan datang. Dan terakhir, agar kegiatan pembelajaran dapat berkolaborasi dengan perkembangan teknologi. Kurikulum pada zaman dulu, di sini terlihat guru lebih aktif untuk mengejar target materi pembelajaran. Alat bantu belajar yang digunakan pada zaman dahulu juga hanya berupa papan tulis hitam, kapur, penggaris kayu. Selain itu, hanya catatan berupa buku tulis. Di mana pada saat itu sumber belajar hanya berasal dari guru, karena pada saat itu buku dan alat-alat pendidikan tergolong sulit didapat. Mari sama-sama kita jabarkan perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu, dimulai dari pendidikan pada zaman dulu. Dilihat dari kurikulum pengajarannya, pada waktu itu guru lebih aktif untuk mengejar target berupa materi yang harus dikuasai oleh siswa. Namun kesalahan oleh siswa dalam memahami pelajaran tidaklah dianggap suatu kegagalan karena hal tersebut hanya bagian dari proses belajar. Lalu pendidikan sekarang, kurikulum yang sekarang itu lebih cenderung dengan siswa yang aktif untuk mendapatkan sumber informasi. Pada zaman sekarang ini sangatlah luas dan banyak untuk mendapatkan sumber pembelajaran. Selain pada buku, bisa juga melalui video, membaca artikel di internet, seminar, dan oleh karena itu guru tidak lagi menjadi pengajar, melainkan lebih mengarah kepada fasilitator. Lalu bagaimana pendidikan yang akan datang? Pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kurikulum dirancang agar peserta didik dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Untuk itu, yang berperan agar pelaksanaan kurikulum dapat terwujud adalah guru. Guru terus berinovasi dan belajar agar bisa mengklasifikasikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu orang tua yang memahami perkembangan dan kebutuhan anak. Lalu yang terakhir ada pemerintah, yaitu pemerintah yang mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan. Kurikulum perlu diadaptasi karena konteks satuan pendidikan yang beragam. Lalu, keadaan sekolah dan sekitar yang berbeda.
Dan terakhir, peserta didik dengan latar belakang sifat yang berbeda. Keanekaragaman dan latar belakang peserta didik menjadi tolak ukur adaptasi kurikulum guna memastikan peserta didik yang berkembang sesuai dengan zamannya. Di sini peran pemerintah pusat yaitu memperhatikan semua kebutuhan pendidikan melalui proses adaptasi. Hal tersebut dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan KOSP? Langkah-langkah pengembangan KOSP dapat dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Kebutuhan apa yang di masa kini dan di masa depan yang dibutuhkan peserta didik, itulah yang menjadi pijakan untuk merancang kurikulum. Selanjutnya yang kedua, perumusan tujuan. Apa tujuan kita merancang kurikulum dan apa tujuan kita untuk mendidik peserta didik. Yang ketiga, yaitu pemilihan dan pengorganisasian materi dan pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang sudah dimiliki peserta didik dan pengalaman apa yang harus dimiliki peserta didik, serta materi penting dan konten apa yang perlu kita sajikan pada anak didik kita agar mencapai tujuan yang diinginkan. Terakhir, pengembangan alat evaluasi. Alat evaluasi apa yang sesuai dengan kompetensi siswa. Demikianlah pemaparan saya tentang mengapa kurikulum harus berubah. Berdasarkan pemaparan saya mengharapkan umpan balik atau feedback dari Bapak Ibu guru hebat dalam berbentuk formulir yang telah saya lampirkan di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.